Ya. Nah, udah di-record belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 8 dan lanjut ini materi tentang analisis arus kas. Yang dimana yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang statement of cash flow. Laporan arus kas sendiri dibuat untuk menunjukkan dari mana uang tunai perusahaan berasal dan kemana saja uang itu digunakan selama satu periode tertentu. Satu periode ini bisa 1 bulan, 3 bulan, ataupun 1 tahun. Fokusnya hanya kepada uang tunai yang benar-benar diterima dan dikeluarkan, bukan kepada laba rugi atau hal yang belum terjadi. Jadi udah ada uangnya. Terus ada 3 jenis aktivitas utama yang dicatat. Yang pertama itu ada aktivitas operasi, yang kedua itu ada aktivitas investasi, dan yang ketiga itu ada aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi sendiri ini tuh kegiatan utama bisnis sehari-hari. Misalnya ada menerima uang dari penjualan produk jasa, dan juga membayar gaji, listrik, sewa, dan lain-lain. Terus ada aktivitas investasi itu berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Misalnya itu ada beli mesin, bangunan, atau investasi di perusahaan lain, atau jual tanah atau aset. Yang ketiga itu ada aktivitas pendanaan berkaitan dengan cara perusahaan mendapatkan dana atau mengembalikan dana kepada investor atau kreditur. Misalnya tuh ada dapat uang dari pinjaman bank atau penjualan saham, terus ada bayar utang atau dividen. Terus menyusun laporan arus kas ini dalam akuntansi itu ada 2 metode yang diakui untuk menyusun arus kas dari aktivitas operasi yang dimana memiliki hasil yang sama, cuman cara penyusunan aja yang berbeda. Jadi harusnya hasilnya sama. Yang pertama itu ada metode tidak langsung atau indirect method yang dimana dimulai dari laba bersih yang kemudian disesuaikan dengan item non kas seperti penyusutan, amortisasi, kenaikan atau penurunan piutang, utang atau dan persediaan. Terus tujuannya ini untuk mengubah laba akuntansi menjadi arus kas aktual. Keunggulan dari metode ini sendiri yang pertama menunjukkan perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari operasi. Terus yang kedua membantu pengguna laporan untuk memprediksi arus kas dengan memulai dari laba lalu menyesuaikan dengan hal-hal yang melibatkan kas secara langsung. Terus yang ketiga, ini tuh metode yang paling umum digunakan di dunia nyata karena praktis dan informatif. Yang kedua ini ada metode langsung yaitu direct method. Dalam metode ini, setiap penerimaan dan secara langsung, misalnya uang kas yang diterima dari kas yang dibayar untuk sewa, terus hasilnya tuh tetap sama dengan yang tadi, cuman ini tuh lebih rinci dan saran. Jadi kelebihan metode langsung ini sendiri itu menyediakan informasi yang lebih jelas tentang dari mana uang kas masuk dan keluar. Perbedaan utama dari kedua ini, yang pertama tuh metode langsung itu menyesuaikan laba bersih untuk menunjukkan arus kas, yang kalau metode langsung itu menunjukkan langsung penerimaan dan pengeluaran kas. Namun format untuk aktivitas investasi dan pendanaan sama di kedua metode, yang berbeda hanya bagian aktivitas operasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, materi selanjutnya itu mengenai analisis implikasi terhadap arus kas. Itu memiliki keterbatasan ya. Yang pertama itu ada praktik akuntansi itu tidak mewajibkan pengungkapan terpisah antara arus kas yang berkaitan dengan pos luar biasa atau operasi dihentikan. Yang kedua itu bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Yang ketiga, pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Klasifikasi ini dapat mendistorsi analisis terhadap aktivitas utama jika manfaat atau beban pajak yang signifikan dialokasikan secara tidak proporsional. Terus yang keempat itu ada penghapusan laba atau rugi sebelum pajak atas penjualan aset tetap atau investasi dari aktivitas operasi itu dapat mendistorsi analisis aktivitas operasi dan investasi karena pajaknya tetap dimasukkan dalam total beban pajak di aktivitas operasi. Nah, yang selanjutnya itu kita akan menafsirkan arus kas dan menilai kualitas laba. Dalam menafsirkan arus kas, saya mengambil contoh dari buku itu analisis terhadap valuation itu berfokus pada dua laporan keuangan. Jadi disajikan ada laporan laba rugi dan laporan arus kas. Uh, jadi di sini fungsi dari laporan laba rugi itu untuk mengukur profitabilitas perusahaan dalam satu periode. Namun laporan ini tuh mencatat pendapatan ketika diperoleh dan beban ketika terjadi. Laporan ini tuh tidak menunjukkan waktu arus kas masuk dan keluar atau dampaknya terhadap likuiditas dan solvabilitas. Informasi ini tuh tersedia dalam laporan arus kas yang dipisahkan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Arus kas operasi itu berfokus pada likuiditas, bukan profitabilitas. Oleh karena itu, laporan tersebut itu tidak mencakup biaya penting seperti penyusutan aset jangka panjang atau pendapatan non-kas seperti laba dari entitas.
Gambar di buku itu tuh menunjukkan bahwa pendanaan dan pengeluaran kas itu dihitung berdasarkan perubahan aset dan liabilitas operasi. Nah, bagaimana sih kita menilai kualitas laba? Laba bersih berdasarkan akrual bergantung pada estimasi, penangguhan, alokasi, dan penilaian yang bersifat lebih subjektif daripada arus kas. Oleh karena itu, analis itu sering membandingkan antara arus kas operasi dengan laba bersih untuk menilai kualitas laba. Semakin besar rasio arus kas operasi terhadap laba, maka semakin tinggi kualitas laba tersebut. Namun, arus kas operasi itu bukan pengganti dari laba bersih. Keduanya itu memiliki tujuan yang berbeda. Laporan laba rugi itu untuk menganalisis profitabilitas, sedangkan laporan arus kas itu lebih untuk menilai likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada analisis of cash flow atau analisis arus kas. Jadi mengapa analisis arus kas ini penting? Ya, alasannya adalah yang pertama untuk menilai likuiditas dari perusahaan. Jadi eh, dari analisis arus kas ini kita harus mengetahui apakah perusahaan itu punya cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian alasan yang kedua untuk mendeteksi kesehatan keuangan. Jadi perusahaan itu bisa untung secara akuntansi tetapi tetap keras untuk menghambat dan Nah, penggunaan dana. Jadi penting untuk melihat dari mana kas berasal, apakah dari operasional sehat atau utang terus-menerus. Ya, jadi analisis ini tuh dapat membantu keputusan investor untuk melihat apakah eh, perusahaan ini sehat atau tidak. Kemudian contoh analisis sederhananya yaitu jika perusahaan menunjukkan laba bersih yang tinggi namun arus kas operasinya negatif, hal ini bisa menandakan yang pertama penjualan belum dikembangkan menjadi kemudian terlalu banyak pengeluaran kas operasional, kemudian yang ketiga masalah dalam baik untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh. Baik, yang selanjutnya itu ada arus kas bebas atau free cash flow. Jadi arus kas bebas ini merupakan kas yang tersisa setelah perusahaan memenuhi kebutuhan operasional dan pengeluaran untuk investasi aset tetap atau belanja modal atau capital expenditure. Nah, ukuran ini menjadi indikator penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membiayai dividen, pelunasan utang, atau mendanai pertumbuhan tanpa bergantung pada sumber pembiayaan eksternal. Nah, untuk menghitung arus kas bebas ini bisa menggunakan rumus sederhana yaitu dengan arus kas dari aktivitas operasi dikurangi dengan belanja modal. Lalu yang selanjutnya itu ada mengenai arus kas sebagai validator. Jadi arus kas ini juga berfungsi sebagai alat validasi atas angka laba bersih yang dilaporkan oleh suatu perusahaan. Jadi laba bersih yang tinggi ini jadi laba bersih yang tinggi tanpa dukungan arus kas yang memadai dapat menimbulkan keraguan terhadap kualitas laba tersebut. Nah, oleh sebab itu, laporan arus kas ini memberikan konfirmasi apakah laba yang dilaporkan benar-benar dihasilkan oleh aktivitas operasional perusahaan atau hanya bersifat akuntansi semata. Dengan demikian, arus kas ini dapat membantu memastikan bahwa perusahaan ini memiliki likuiditas yang sehat untuk menjalankan operasional. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada rasio arus kas khusus, di mana rasio ini digunakan untuk menganalisis kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan kas dan bagaimana perusahaan tersebut mengelola arus kas. Rasio ini dapat membantu pengevaluasian kemampuan perusahaan dalam membayar utang, membiayai investasi, dan membagikan dividen. Terdapat tiga jenis rasio arus kas khusus, yaitu yang pertama ada arus kas khusus, terdapat tiga tadi. Yang pertama ada rasio arus kas operasi terhadap penjualan, di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari penjualan rasio. Dari penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan cara arus kas operasi dibagi dengan penjualan. Semakin tinggi rasio, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan kas dari
penjualan tersebut. Kemudian yang kedua ada arus kas operasi terhadap total aset, di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari total aset yang telah dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi arus kas operasi dibagi dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio, akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga ada rasio arus kas bebas terhadap total aset, di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas bebas setelah memperhitungkan biaya investasi dari total aset yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan membagi arus kas bebas dibagi dengan total aset. Semakin tinggi rasionya, semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas bebas dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.